pemirsa, ini ciri khas pintu-pintu zaman dulu. Rumah maupun bangunan-bangunan itu biasanya pintunya besar dan ornamennya sederhana seperti ini. Nggak terlalu banyak ornamen yang menunjukkan sisi modernnya. Ini masih dipertahankan kayaknya nih, pintu besar ini. Nah, pemirsa, setelah tadi ngobrol-ngobrol dengan manajer, dengan ownernya, ternyata tidak lengkap kalau kita tidak ngobrol dengan penguasa wilayah ini. Ada Pak Camat di sana, kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Camat, Ibu Camat, Damang. Alhamdulillah. Pemirsa, beliau ini adalah Camat Kecamatan Cisarua dan perlu diketahui, beliau ini adalah Camat terbaik tahun 2023. Selamat ya Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Pak, ini kan iklim wisata di kawasan Puncak ini masih jadi primadona. Bapak sebagai pejabat di wilayah Kecamatan Cisarua melihat hal ini seperti apa Pak? Ya, Cisarua ini menjadi destinasi wisata tidak hanya di Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia, bahkan internasional. Artinya pengembangan wisata di kita ini harus benar-benar bisa diolah dengan baik sehingga bisa menjadi roda perekonomian masyarakat bisa terangkat. Selain wisata-wisata yang dikelola oleh swasta, di kita ada masa wisata-wisata yang dikelola oleh desa itu melalui BUMDes, dan itu hampir semua desa sudah melaksanakan. Bahkan ada 2 desa masuk kategori desa wisata terbaik di Kabupaten Bogor, dan salah satunya Desa Batu Layang sekarang masuk di 8 besar di World Organization Tourism di internasional lomba sekarang. Dia masuk sekarang di Sudah 8 tingkat besar. internasional. Ya, sudah masuk di tingkat internasional, dan itu dikelola oleh desa. Nah, tentunya ini menjadi nilai plus untuk kita bisa lebih mengembangkan itu, dan tentunya dengan banyak berkomunikasi dengan teman-teman di penggiat wisata, salah satunya tentunya PHRI, wadah yang ada di kita, dan kebetulan ketua PHRI Kabupaten itu juga orang Cisarua, jadi kita lebih mudah berkomunikasi. Dan salah satu contohnya kita sekarang berada di salah satu hotel yang legend, itu heritage-nya Cisarua. Ini Hotel Gondang Dia sudah sangat lama, pertama kali ada di wilayah Cisarua, salah satunya Hotel Gondang Dia ini, dan tentunya kita berharap warisan ini tidak hilang begitu saja. Jadi nilai sejarahnya ada, tapi nilai wisatanya juga harus tetap dijaga. Jadi kita komunikasikan dengan teman-teman pengelola juga inginnya seperti apa, sehingga tingkat hunian bisa meningkat, pengunjung lebih banyak masuk ke puncak, tapi juga tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada di wilayah kita. Oke, ya pemirsa, seindah apapun hamparan alam Cisarua dan sebanyak apapun destinasi, tanpa adanya dukungan dari pemerintah itu rasanya sulit untuk berkembang. Kebetulan seperti Pak Camat yang kita ngobrol barusan memberikan dukungan yang full. Memang sering ya Pak ya melakukan kegiatan ke sentra-sentra ataupun destinasi wisata gitu untuk pembinaan. Ya, sering. Kalau saya punya prinsipnya kalau di Cisarua itu bekerja sambil main. Bekerja sambil main karena ini wilayah wisata, dan kita sering membuat dengan teman-teman pedagang, dengan teman-teman hotel, dengan teman-teman penggiat wisata, dan dari mereka lah saya dapat masukan-masukan. Ingin seperti apa, harus seperti apa mengelola wisata itu, dan kebetulan salah satu nilai plus juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor itu mantan Camat Cisarua sebelum saya. Jadi nyambung ya Pak. Kita lebih mudah berkomunikasi, dan tentunya harapannya bisa tertata lebih baik keinginannya, dan tentunya apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya itu adalah kepentingannya untuk masyarakat. Oke. Di belakang orang sukses itu biasanya ada yang mendorong, Bu, ini karena tujuan kunjungan kerja Pak Camat ke hotel sehingga Ibu ikut, atau memang Ibu sering memberikan dukungan ikut ke wilayah-wilayah Bu?
biasanya sering support untuk Bapak kegiatan ke wilayah, terutama untuk daerah wisata ya. Saya Daerah sering wisata. diajak kalau sedang tidak ada kegiatan PKK. Gitu ya. Jadi memang sudah matching ya. Iya, betul. Nanjak, turun, panas-panasan udah nggak aneh ya Bu ya? Sudah tidak aneh kalau di Cisarua memang seperti itu. Luar biasa. Konturnya. Terakhir Pak Camat, kira-kira apa yang harus ditingkatkan? Ya infrastruktur kita ketahui bahwa untuk menuju ke arah puncak itu sangat macet Ya, sekali. betul. Mungkin ada sesuatu yang harus ditingkatkan lagi. Ya, tentunya kalau infrastruktur kita sebenarnya sudah mencoba 2 jalur ya. Lewat dari jalur Pasir Muncang Gadog juga ada alternatif, kemudian dari Cilembet juga alternatif. Tapi memang karena antusias masyarakat berwisata ke puncak itu cukup tinggi sehingga jumlah volume kendaraan pun cukup banyak. Nah, jadi memang Jumat, Sabtu, Minggu itu kepadatan cukup luar biasa. Nah, jadi kalau memang boleh saran ke teman-teman sebenarnya tidak harus 2 orang satu kendaraan, 3 orang satu kendaraan, tapi misalnya bisa berombongan dalam satu kendaraan, jadi bisa lebih sedikit mengurangi kendaraan, Betul. tapi yang berwisata tetap lebih banyak. Lebih banyak dan nyaman Pak ya? Lebih nyaman. Gitu. Dan jangan lupa bahwa di puncak selain yang di pinggir-pinggir jalan ini ke dalam juga sudah banyak. Tugu Utara, Tugu Selatan, itu banyak wisata-wisata yang murah, tapi kita jamin akan memuaskan teman-teman. Baik. Nah pemirsa, itu dia statement dan komitmen Pak Camat untuk tetap membuat puncak ini menjadi destinasi wisata yang menarik. Untuk Anda silakan nikmati wisata puncak dan ingat tetap jaga kelestarian alam, jangan buang sampah sembarangan. Kalau macet wayahna harus ngantri, jangan saling mendahului, itulah yang menjadi biang kemacetan. Ini saya jadi inget kalau naik kayak gini, klipnya Muhsin Alatas, Mansur, kemudian Rhoma Irama, ini kayak gini nih tempat duduknya masih zaman dulu banget ya, mengenang masa lalu.